Pedoman eksekusi pada pengadilan agama. Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap bersifat penghukuman, dilaksanakan secara paksa jika perlu dengan bantuan kekuatan umum. Dasar hukum eksekusi yaitu Pasal 195.224 HIR 206.258 Erbang, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan peraturan terkait lainnya. Objek dan jenis eksekusi. 1. Putusan perdata. Putusan berkekuatan hukum tetap, putusan provisi, putusan serta-merta, dan akta perdamaian. 2. Hubungan industrial. Perjanjian bersama, akta perdamaian, putusan arbitrase fee, dan perselisihan hak. 3. Grosse akta. Eksekusi grosse akta notarial, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia. 4. Kuasi pengadilan. Putusan arbitrase nasional internasional, BPSK, KPPU, dan Komisi Informasi. 1. Eksekusi pembayaran uang. Menghukum pihak kalah membayar sejumlah uang. Jika tidak dibayar setelah unmanning, harta disita lalu dilelang untuk melunasi amar putusan. Pada bagian ini saya tekankan bahwa objek eksekusinya adalah sejumlah uang, misalnya ganti rugi, nafkah, atau biaya perkara. Ketua pengadilan memanggil pihak terhukum untuk unmanning, teguran. Bila tetap tidak membayar, jurusita melakukan penyitaan harta pihak tersebut dan melelangnya. Hasil lelang dipakai untuk membayar pokok putusan, biaya, dan kewajiban lain. Bila ada sisa, dikembalikan kepada pemiliknya. 2. Eksekusi perbuatan. Menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika tidak dilaksanakan dalam 8 hari sejak unmanning, dapat diubah menjadi pembayaran uang pengganti. Jenis ini muncul ketika amar putusan memerintahkan tindakan spesifik, misalnya memasang kembali papan nama, menarik mencabut konten, atau memberikan akses dokumen. Setelah ditegur, pihak yang kalah diberi waktu 8 hari. Jika tetap tidak dilaksanakan, pengadilan mengonversi kewajiban perbuatan tersebut menjadi sejumlah uang pengganti agar putusan tetap bisa dieksekusi secara efektif. 3. Eksekusi real. Penyerahan barang, pengosongan tanah rumah, pembongkaran bangunan, atau penghentian perbuatan tertentu sesuai amar putusan. Di sini eksekusinya langsung pada benda objek fisik. Contohnya pengosongan rumah sengketa atau pembongkaran bangunan yang melanggar putusan. Jurusita turun ke lapangan, bila perlu melibatkan aparat setempat agar eksekusi tertib dan aman. Kunci keberhasilan eksekusi real adalah kejelasan objek dalam amar, batas, ukuran, lokasi, sehingga tidak menimbulkan sengketa baru. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi. 1. Permohonan eksekusi. Pemohon mengajukan permohonan tertulis. Melampirkan putusan berkekuatan hukum tetap dan dokumen pendukung. Ini pintu masuknya. Pastikan putusan sudah ingkrah dan berkas lengkap supaya bisa diproses. 2. Telaah panjar biaya. Panmud meneliti kelengkapan kompetensi. Diterbitkan taksiran panjar sesuai SK Ketua, pemohon menyetor. Kami cek kelengkapan dan hitung kebutuhan biaya agar eksekusi terukur. Setelah panjar disetor, berkas naik ke Ketua. 3. Penetapan unmanning. Ketua menetapkan unmanning, teguran. Jurusita memanggil termohon, diberi waktu 8 hari untuk patuh. Inilah kesempatan terakhir bagi termohon untuk memenuhi putusan secara sukarela. 4. Pelaksanaan eksekusi. Jika tidak dipenuhi, atas perintah Ketua, Panitera jurusita mengeksekusi sesuai amar, uang, sita lelang, perbuatan, uang pengganti, atau real, penyerahan pengosongan. Bila tetap ingkar, pengadilan turun ke lapangan melaksanakan eksekusi sesuai jenis amarnya. Syarat permohonan unmanning eksekusi. 1. Dokumen utama. Surat permohonan tertulis ditandatangani pemohon kuasa dengan SKK terdaftar. Salinan fotokopi putusan ingkrah yang sesuai asli. Legalisir cap basah. Bila ada, bukti pembayaran biaya perkara terakhir. Ini fondasi berkas, pastikan putusan ingkrah dan kuasa valid agar bisa diproses. 2. Identitas dan uraian. Identitas pemohon termohon sesuai KTP akta. Nomor perkara, tanggal putusan. Uraian singkat duduk perkara, objek eksekusi, dan amar putusan secara jelas, tegas. Batas ukuran lokasi bila ada. Semakin spesifik uraian pihak, objek, dan amar, semakin mudah eksekusinya. 3. Surat pendukung.
Relaas pemberitahuan putusan yang sah. Pernyataan bahwa objek eksekusi tidak terkait perkara lain. Dokumen relevan lain, sertifikat peta foto Basita, jika ada. Lampiran ini mempercepat verifikasi dan mencegah sengketa lanjutan pada saat eksekusi. Prosedur pendaftaran permohonan eksekusi. 1. Tahap awal, PTSP. Ajukan melalui PTSP Kepaniteraan Perdata. Petugas memeriksa syarat formil. Pemohon menerima taksiran lalu membayar panjar ke bank. Mulai dari PTSP, berkas diverifikasi, lalu panjar disetor agar permohonan bisa didaftarkan. 2. Proses administrasi. Kasir mencatat penyetoran. Berkas didaftarkan di meja 3 dan diinput ke SIP. Panitera muda menyusun resume dari permohonan bundel A. Setelah panjar masuk, berkas resmi tercatat di SIP, Panmut menyiapkan resume sebagai dasar telaah ketua. 3. Evaluasi ketua pengadilan. 7 hari kerja, ketua mengevaluasi resume. Memenuhi syarat, diperintahkan membuat penetapan Aan Maning 30 hari kerja. Tidak memenuhi, ditetapkan non-eksekutabel dan panjar dikembalikan sesuai ketentuan. Keputusan ada di ketua. Jika lengkap, lanjut ke Aan Maning. Jika tidak, keluar penetapan non-eksekutabel dan biaya dikembalikan. Pelaksanaan Aan Maning dan sita eksekusi. 1. Penetapan pemanggilan. Ketua menerbitkan penetapan Aan Maning. Jurusita memanggil termohon dengan relaas 3 hari sebelum sidang. Ini tahap administratif awal, pastikan relaas sah dan alamat akurat agar sidang tidak batal. 2. Sidang insidentil, Aan Maning. Ketua memimpin sidang, didampingi panitera. Termohon diperingatkan memenuhi amar dalam 8 hari. Berita acara ditandatangani ketua panitera. Sidang ini memberi kesempatan terakhir untuk patuh sukarela dalam tenggat 8 hari. 3. Penyitaan, sita eksekusi. Jika tidak dipenuhi, ketua memerintahkan sita. Jurusita dengan 2 saksi melaksanakan sita dan membuat basita. Lanjut lelang penetapan nilai sesuai jenis objek. Sita mengamankan objek eksekusi, detail barang objek harus jelas dan terukur di berita acara. 4. Constatering. Pencocokan objek, batas, dan luas di lapangan. Libatkan BPN instansi teknis bila perlu. Hasil dituangkan dalam bak constatering. Constatering memastikan objek lapangan identik dengan amar, sehingga eksekusi real nanti tepat dan aman. Eksekusi real dan pengosongan. 1. Koordinasi keamanan. Panitera memimpin rakor dengan Polri, Satpol PP, dan pihak terkait. Susun hari H, personel, rute, perlengkapan, dan mekanisme evakuasi barang. Kita kunci dulu koordinasi agar pelaksanaan tertib, aman, dan terukur. 2. Pemberitahuan. Beritahu termohon penghuni aparatur setempat 3 hari sebelumnya. Cantumkan nomor putusan, objek, jadwal, serta imbauan mengosongkan sukarela. Notifikasi tertulis mencegah kejutan dan memberi ruang untuk pengosongan sukarela. 3. Pelaksanaan. Panitera jurusita memimpin, humanis tetapi tegas. Inventaris dokumentasi, foto video, 2 saksi, bak eksekusi 5 rangkap. Amankan kunci segel, minta bantuan aparat bila ada perlawanan. Semua tindakan harus tercatat rapi demi akuntabilitas. 4. Penyerahan. Setelah kosong, serah terima objek kepada pemohon kuasa. Serahkan kunci ke bak penyerahan, beri tembusan ke RT RW kelurahan bila perlu. Penyerahan menutup proses, tanggung jawab pengamanan beralih ke pemohon. Penangguhan eksekusi dan penyelesaian. 1. Alasan penangguhan. Bersifat kasuistis eksepsional. Dapat karena verzet, perlawanan pihak ketiga, derden verzet, PK yang berdasar, atau alasan perikemanusiaan. Prinsipnya eksekusi tetap jalan, penangguhan hanya diberikan pada keadaan luar biasa dengan dasar hukum dan bukti yang kuat. 2. Wewenang penangguhan. Hanya ketua pengadilan yang memimpin eksekusi berwenang menunda. Dalam keadaan mendesak saat ketua berhalangan, wakil ketua dapat memerintahkan penangguhan. Penangguhan harus lewat penetapan pimpinan agar kendali dan akuntabilitas eksekusi terjaga. 3. Penyelesaian perkara, pasca eksekusi. Panitera mencatat di register eksekusi update SIP. Berkas bundel A diserahkan ke Panmut Hukum untuk arsip.
Kasir menutup jurnal keuangan, termasuk pengembalian sisa panjar bila ada. Administrasi ditutup rapi, sistem terupdate, berkas tersimpan, dan keuangan clear. Pedoman ini memastikan eksekusi cepat, sederhana, transparan, dan biaya ringan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik pada peradilan. Tujuan akhirnya, eksekusi yang efektif dan akuntabel, selaras dengan asas peradilan modern.